teman-teman, kali ini adalah pertemuan pertama di podcast kita spesial edisi perdana. Judul podcastnya tadi Cerita Sumbang. Dan kali ini kita nggak akan cuman ngebahas tentang hal-hal yang berat. Kita bakal bahas-bahas sesuatu yang ringan dulu. Kita teman-teman pernah ketemu nemuin orang dengan jenis atau karakter orang yang berbeda-beda ya. Tapi kali ini aku nggak sendirian. Kali ini ada Yuda sama Madi. Mungkin nanti Yuda bakal banyak ngasih informasi ke kita ya, terutama Madi atau juga aku, mengenai bagaimana sih cara untuk mengenali karakter orang melalui sistem representasi manusia. Sistem representasi manusia. Aku tadi udah nanya-nanya sedikit sih Pak, soal hal-hal yang kayak gini. Itu juga agak bingung ya masih. Ternyata itu pembagiannya cukup jelimet dan cukup banyak. Ada beberapa bagian tadi ya kalau nggak salah. Iya. Manusia itu merepresentasikan dunia itu berdasarkan kecenderungan indrawinya. Nah, jadi di sini makanya ada sistem representasi manusia, di mana sistem representasi manusia ini adalah bagaimana manusia itu sendiri melihat dunia berdasarkan indrawi. Karena gini, kita bisa pahami bahwa manusia itu punya kecenderungan 5 indrawi. Nah, yang mana sekarang kita akan bahas misalkan yang paling umum lah. Rata-rata itu manusia itu memiliki kecenderungan terhadap visual, auditori dan kinestetik. Nah, ini tapi tunggu dulu. Ini kan representasi manusia ya. Betul. Representasi sebenarnya kalau pengertian harafiahnya apa sih representasi manusia itu? Representasi itu cara manusia, otak manusia sih sebenarnya dalam mengkode pengalaman itu berdasarkan kecenderungan indrawi ya. Misalkan seperti ini. Seseorang dengan kecenderungan representasinya visual, biasanya pada saat dia otaknya mengkode pengalamannya itu dengan bentuk-bentuk gambar-gambar. Misalkan seperti ini, saat seseorang pengen liburan nih, orang-orang visual akan menggambarkan pengalaman liburan itu dengan aku melihat ombak, melihat pantai, melihat warna-warna yang indah berdasarkan penglihatan karena visual. Itu visual. Berbeda dengan orang auditori, biasanya pengalamannya akan lebih cenderung kepada apa yang didengarkannya, sensasi pendengarannya. Misalkan aku ke pantai itu sebenarnya aku lebih suka mendengarkan deburan-deburan ombaknya, suara angin sepoi-sepoi yang melewati daun-daun. Kalau ke kota kayak ke Jakarta, kebisingannya pasti. Oh gitu. Jadi ada apa tadi? Visual, auditori itu ya. Pendengaran, kemudian kinestetik. Ada kinestetik lagi. Orang kinestetik ini lebih cenderung terhadap apa yang dirasakan. Misalnya pengalamannya ke pantai nih. Ke pantai orang kinestetik cenderung apa sih yang disukai di pantai? Tekstur pasirnya. Dirasa terhadap rasa, tekstur. Gitu. Tapi ini Bang ya, aku mau sharing juga kan berkaitan dengan ini kan kita bicara soal pendekatan ya, bicara soal milenial, ada pendekatan dan berkaitan dengan apa yang terjadi di masyarakat anak muda zaman sekarang yang kita bilang teknologi itu sebenarnya kan kadang ada yang bilang mendekatkan tapi akhirnya menjauhkan segala macam. Betul. Akhirnya ada budaya di mana nyampah gitu, nyampah. Dan itu kan sebenarnya kan kayak kalau kita mau bilang itu kan ternyata ada komunikasi yang tidak lancar yang akhirnya itu mereka akhirnya banyak menumpahkan sosial media itu jadi sempat yang kayak nyampah. Benar. Itu sebenarnya kan enggak enggak enak kita mau gimana tuh ketika kita mau bilang jelek gitu kan sebenarnya itu perspektif kan pada betul. Jadi ya itulah kembali kita tarik ke sini, pentingnya komunikasi, kesetaraan komunikasi. Dengan kita banyak bisa mengenali cara orang lain merepresentasi dunianya, otomatis akan memudahkan kita dalam berkomunikasi karena pola komunikasi akan sejajar, setara. Misalkan nih, pada saat aku mengenali seseorang, misalkan Madi ini dengan kecenderungan representasinya adalah visual. Visual otomatis aku akan bicara pada dataran visual. Misalkan aku bicara tentang apa yang dilihatnya, penggambarannya terhadap sesuatu. Karena gini, jika komunikasi itu sudah bisa sejajar atau dalam bahasa gampangnya itu matching lah ya. Matching itu kan connect, nyambung. Biasanya manusia itu akan cenderung berkumpul dengan sesuatu yang match sama dia. Misalkan pada saat kita bicara musik, otomatis seorang musisi itu adalah seseorang yang berkumpul dengan circle-nya paling enggak
dominasinya adalah orang-orang yang mengerti musik. Tunggu dulu, ini udah terlalu berat buat aku. Enggak, tunggu. Enggak, Oke. kita coba ini dulu. Sebenarnya relate nggak sih sama anak muda zaman sekarang untuk bisa mengetahui representasi sistem representasi terhadap manusia itu? Maksudnya relate nggak sih? Maksudnya contoh nih, misalnya aku anak muda, terus aku merasa aku butuh nggak sih tahu hal-hal yang kayak gini? Iya, pasti relate. Karena komunikasi itu adalah unsur yang paling penting dalam kita hidup, dalam kita bersosial. Pasti unsur utamanya adalah komunikasi. Karena seperti ini, misalkan nih, anak-anak muda sekarang bicara tentang sesuatu yang sistem representasinya udah berbeda, otomatis tidak akan menghasilkan vibrasi yang sama. Misalkan seperti ini, pernah kita mengalami seseorang yang di dalam satu circle lah ya, misalkan tiba-tiba ada yang merasa aku nggak nyaman ya ngobrol sama si ini, karena kayaknya nggak nyambung. Nggak nyambung sama kamu. Karena ternyata bukan nggak nyambung secara apa yang dibahas, ternyata karena sistem representasinya berbeda. Nah itu yang kadang kita kayak pernah temuin si ini kalau diajak ngumpul ke si A misalnya, si B ngajak nongkrong, dong nongkrong ke sini, terus dia bilang kayaknya aku nggak cocok deh sama mereka, mungkin salah satunya itu bisa. Iya benar. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, haus dulu. Balik lagi ke tema, ke topik yang tadi. Tadi kita udah bahas ada 3, ada audio, ada visual, ada auditory, ada visual, ada auditori, terus terakhir ada kinestetik. Tadi juga dibahas kalau buat anak muda itu relate banget untuk tahu hal gitu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah how to, gimana sih caranya kita bisa tahu orang ini nih cenderungnya auditori, orang ini cenderungnya kinestetik, atau orang ini cenderungnya visual. Ada nggak sih trik-trik untuk bisa tahu, cara paling gampang untuk bisa mengetahui hal-hal kayak gitu yang paling gampang ya, paling simpel? Paling gampang mengenali 3 representasi orang-orang ini adalah misalkan gini. Secara tampilan, orang-orang visual itu adalah orang yang suka berpakaian yang matching, rapi. Visual, karena dia akan selalu mengukur sesuatu itu dengan tampilannya. Bukan ya, maksudnya apa tadi, matching, rapi, pilihan warna di pakaiannya. Kalau misalkan parlente gitu. Enggak juga. Jadi misalkan kalau pakaiannya hitam, sepatunya biasanya di-match kan warnanya hitam. Dia nggak pernah nabrak warna di dirinya. Oh gitu, oke. Terus dia nggak akan pernah keluar rumah pada saat pakaiannya nggak rapi, nggak oke. Kalau yang kedua, itu yang apa tuh? Itu visual. Lalu cara bicara orang visual itu dia cenderung cepat. Orang visual cenderung ngomongnya cepat. Pakaiannya. Ini kita bahas dari visual dulu ya, dari Tapi visual. kok aku jadi mikirnya pakaiannya rapi, ngomongnya cepet. Punya apa? Papi. Iya bener ya. Enggak. Tapi gini dong, aku jadi pahamnya gini sih. Tadi yang disampaikan Bang Yuda, aku bilang Bang Yuda ya, Bang Yuda berkaitan dengan representasi tadi kan ada 5 tuh, 3 yang kita bahas. Dan kan Yuda sudah ngobrol juga ya berkaitan dengan ternyata memang setiap diri seseorang tuh juga dia juga pada itu semacam kecenderungan ya Bang ya. Betul, kecenderungan dominan. Kelima hal ini sebenarnya juga ada dalam diri kita berkaitan dengan estetik dan segala macam. Betul, kinestetik, olfaktori bahkan gustatory ada di kita. Dan aku pun sebenarnya menyadari di satu sisi juga aku merasa bahwa aku di satu sisi bisa sangat visual. Nah, tapi dengan kesadaran, kita kan berkaitan dengan berbicara soal kesadaran kan, bagaimana representasi itu punya sifat yang dia kayak kita tuh menjadi ternyata aku seperti ini. Aku lebih dominan kepada yang ini nih. Tapi juga artinya bukan berarti anak visual juga tidak bisa merepresentasikan kemampuan perasaannya kan. Betul, macam. Intinya semua orang punya lah ya. Punya. Ya, itu cuman tadi kecenderungan dominannya yang mana. Oke, balik lagi nih. Kita lanjut. Tadi kita udah bahas tentang visual. Kalau yang auditory yang kayak gimana tuh? Kalau auditori itu simpelnya orangnya dalam berbicara dia lebih cenderung mendominasi. Karena pertama satu, orang auditori itu berbicara dengan ritme yang nyaman sekali. Dia bicara dengan ritme yang nyaman, kemudian dia percaya diri dalam berbicara karena dia memiliki kosakata yang banyak. Kosakata banyak, cenderung apa tadi? Kalau dalam berbicara dia, jago lah. Orang auditori itu paling top kalau dia bicara karena kosakatanya asik dan ritmenya jelas. Lalu kecenderungan dalam bekerja,
karena orang auditori suka memiliki sifat yang mendominasi, dia cocok menjadi pemimpin. Dia leader. Leader, betul. Itu auditori. Auditori karena suka mendengarkan, dia menampung dan bisa mengungkapkan. Sorry, aku lupa. Tadi visual itu berdasarkan apa yang dilihat, benar ya? Betul. Kalau yang auditori berdasarkan Yang apa didengar. yang didengar, sehingga merepresentasikannya berdasarkan. Wah, tepat. Lanjut yang terakhir tadi apa? Yang Kinestetik. kinestetik. Nah, orang-orang kinestetik ini orang yang merepresentasi dunia itu berdasarkan perasaan. Perasaan emosi terdalam. Besar, kecil, keras, lemah, lembut. Nah, itulah orang kinestetik. Jadi, ciri-ciri orang kinestetik itu biasanya jalannya dia lebih lambat. Dia seperti seolah-olah menikmati setiap langkah yang di Baperan. Enggak. banget. Oh iya. Karena orang-orang visual ini dia lebih cenderung menggunakan emosinya. Jadi saat dia klik sama seseorang yang mungkin merasa dia nyaman, perasaannya terasa nyaman dengan seseorang, dia akan cenderung terbuka open. Nah, berarti paling menonjol kinestetik mungkin kalau di kita sorry itu saya bukan maksud membeda-bedakan, di perempuan mungkin agak lebih banyak ya. Enggak Juga. Ternyata laki-laki juga ada. Laki-laki juga seperti itu. Menggunakan perasaan. Perasaan dia orangnya nggak suka banyak ngomong. Orang kinestetik itu sedikit berbicara karena kalau misalkan dia bicara tentang dirinya sendiri, orang kinestetik itu biasanya dia lebih lembut mengutarakan saya merasa seperti ini. Pada saat dia harus berbicara tentang orang lain, biasanya dia lebih ngegas. Nah, orang kinestetik seperti itu. Berbicara tentang orang lain, dia lebih ngegasnya maksudnya apa nih? Dia gimana ya? Kecenderungan pada fisiknya itu Excited gitu. Lebih excited. lebih keluar lah urat lehernya. Oh gitu, lebih berapi-api lah. Betul. Menjelaskan. Tapi aku pengen nanya nih, ini berkaitan dengan leading circle. Jadi tuh dalam setiap perkumpulan, dalam setiap circle, ya anggaplah kita bilang teman ngobrol ngumpul, kan pasti ada satu orang yang dia itu sangat dominan di Betul. satu percakapan itu. Nah, berkaitan dengan representasi tadi. Itu gimana sih Bang? Ketika ada satu orang yang dominan, maka nanti orang yang akan di circle-nya pasti akan jadi followers dan itu akan jadi sebuah, dan kurasa sih sebenarnya kan pernah kita juga pernah ngobrol kan berkaitan nggak ada yang namanya dalam satu circle tuh ada dua pemimpin gitu kan. Iya, betul. Selalu ada yang lebih dominan dan yang satu akan mengalah gitu. Nah, berkaitan dengan representasi itu gimana? Jadi gini, pada saat kita dalam satu circle, nggak juga harus ada yang misalkan mendominasi. Misalkan nih kita tahu representasi orang auditori itu dia lebih senang mendominasi karena kosakatanya banyak. Cuma pada saat pembahasan tuh misalkan nih pembahasan itu sudah terlalu fokus, biasanya orang visual yang lebih expert untuk menjelaskan itu. Karena orang visual itu biasanya dia lebih expert terhadap satu hal. Kalau orang auditori dia banyak hal, dia general, dia menguasai banyak hal. Jadi kalau dalam circle, makanya itu bilang tadi pentingnya kita mengenali representasi seseorang sehingga di dalam kita berkumpul, berkomunikasi itu nggak ada yang merasa nggak nyaman karena pola komunikasinya bisa disejajarkan. Pada saat kita ketemu nih, vibrasinya sama tepat. Pada saat kita ketemu seorang yang auditori, kita akan berbicara dengan cara dia merepresentasi. Berarti Komunikasi ketika di circle itu, ketika terjadi multikultural sebenarnya bisa ya? Bisa, Bang. Ketika membahas sesuatu hal yang sifatnya dia expert ya, dia akan jadi lebih dominan. Benar. Maka akan berganti. Betul. Oh. Nah, inilah pentingnya kita mengenali representasi seseorang. Sehingga kalau kita nih yang muda-muda misalkan memahami cara berkomunikasi berdasarkan sistem representasi manusia, otomatis kan saat ngobrol sama siapa aja nih bisa match ya, enak. Kita bisa selalu klik. Pada saat kita ngomong sama orang yang misalkan, aku ngerasa hari ini nggak enak. Ngerasa itu kita bisa kenali dong. Cara dia berprestasi berarti dia kinestetik. Kalau ngerasa berarti kita jawab, mungkin yang kamu rasakan bisa aku rasakan. Pola komunikasinya udah sejajar. Ini Itu klik itu. Untuk modus bisa juga ya. Banget. Lah, pola modus itu pun dari komunikasi tuh. Bang, kasih tips dong Bang buat Iya. Tapi benar. Ini enggak tadi kan kita udah bahas. Tadi ada Madi nanya soal circle. Terus tadi aku juga sempat bilang soal modus itu untuk mungkin pola PDKT-an lah ya untuk anak muda zaman sekarang. Ini sebenarnya kalau untuk
katakanlah untuk di pergaulan anak muda ini tadi kita udah bahas cara mengenalinya. Nah terus cara mengatasinya ada nggak sih? Misalnya nih ada ya kayak tadi yang masalah permasalahan lah untuk mengatur komunikasinya. Cara berkomunikasi dengan orang-orang itu cenderung berbeda ataukah sama? Pastinya berbeda. Nah tujuannya, makanya tadi aku bilang bagaimana kita supaya bisa lebih fleksibel dalam berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki kecenderungan indrawi yang berbeda adalah kita mudah mengenalinya, mengidentifikasinya. Jadi tujuan tadi yang kita bahas masalah ada visual, auditory, kinestetik, kita udah paham nih masing-masing seperti apa, bagaimana berperilakunya. Kan kita masih lebih mudah nih beradaptasi terhadap orang-orang tersebut. Nah, ini bakal jadi pertanyaan baru nih. Gimana caranya kita mengenali pola representasi manusia itu pada diri kita sendiri? Bisa nggak sih? Bisa. Bisa dicontohin nggak? Misalnya aku, Misalnya gini. Aku akan tanya satu hal yang dijawab langsung secara spontan. Oke, boleh. Pada saat di pantai atau di gunung? Pantai. Ombak, pasir atau angin? Angin. Nah, udah bisa dijawab. Oh, artinya seseorang ini, si Rendo ini punya cara merepresentasi dunia melalui auditorinya. Sesimpel itu. Iya. Kalau aku tadi tanya aku jawabnya pasir. Saya langsung kedapetan. Artinya saat kita bicara dengan Rendo, kita kan bicara, Rendo aku dengar mungkin kamu ada project lain. Biasanya akan mudah relate. Jadi, semudah itu. Oh, ini bisa kita coba ya. Ada nggak? Tunggu dulu. Nggak. Tadi kan pertanyaannya pantai. Kemudian di pantai tadi ada apa? Ada pasir, ada angin, ada ombaknya. Misal aku jawab angin. Langsung itu. Langsung. Angin kan menimbulkan suara ya pada saat melewati celah-celah dedaunan. Kurang ajar ya. Semestinya aku tadi jawab banyak gitu ya. Kalau misalnya nih pasir, beda lagi tuh. Beda. Pasir itu biasanya kinestetik karena tekstur, rasa di kaki. Ada ya orang datang, Beb, ayo kita ke pantai, mau ngapain? Pegang pasir. Gini. Jawaban secara spontan itu biasanya jawaban yang keluar dari alam bawah sadar. Karena logikanya seperti ini. Saat alam bawah sadar dan alam sadar itu berdiskusi atau berdebat ini, alam bawah sadar itu pasti menang. Ini kita masuk pembahasan ke dunia yang lebih dalam lagi. Nah. Jadi seperti itu. Jadi pertanyaan tadi pada dataran alam bawah sadar sebenarnya jawabannya. Kalau balik lagi kayak yang tadi nih, ada angin, pasir dan apa tadi ombak apa? Ombak itu apa? Laut. Oh iya, itu laut kan penglihatan. Oh, itu langsung tiga tadi langsung merepresentasikan itu ya. Iya. Pada saat dia melihat laut kan laut itu biru warnanya. Warna biru itu identik dengan penglihatan. Visual. Otomatis dia merepresentasi pantai adalah dengan warna-warna yang ada di sana. Iya, kenapa? Ya kan. Mestinya kan jawabnya laut ya? Iya, tidak mestinya sih sebenarnya itu karena memang itu kan kecenderungan awak pada akhirnya. Karena itu kecenderungan dominan. Otak kita terbiasa mengkode informasi dengan kecenderungan tersebut. Ketika kita udah tahu itu, kemudian untuk bisa mulai lebih mudah berkomunikasi terhadap orang lain, bakal jadi ada jembatannya seperti itu ya? Iya benar. Kita lebih mudah membuat raport kalau dalam bahasa ilmiah raport atau keakraban lah dalam bahasa kita. Aku pengen bahas ini lagi nih berkaitan dengan anak muda kan. Tadi kan kita juga bicara soal anak muda. Nah, zaman sekarang kan yang dewasa ini anak muda itu kan sekarang gampang sekali. Ya ini kan makin zaman makin kesini anak muda sekarang tuh makin sering atau makin mudah terserang yang namanya ketidakpercayaan diri, masalah stressing yang misalnya tuh mereka tidak percaya, tidak pede yang harus selalu membentuk mereka untuk selalu up to date berkaitan dengan banyak hal kan. Up to date itu kan berkaitan dengan mungkin tampilan atau bagaimana, atau sekarang kan kita udah lihat benjamur dulu, sekarang kita Instagram swipe up, sekarang swipe kiri, swipe kanan, lihatnya kalau cewek-cewek pasti selalu skincare segala macam dan lain-lain. Kan ada timbul insecure yang akhirnya tuh membuat beberapa, nggak semua orang tuh punya fisik yang bagus, yang akhirnya kadang ada beberapa tuh yang tidak pede, yang akhirnya tuh mereka sangat rentan sekali ketika terserang yang namanya stressing gitu. Nah ini kan
representasikan sebenarnya kan cara yang akhirnya tuh membuat mediasi mereka supaya kita itu bisa lebih mendekatkan mereka, yang akhirnya tuh membuat mereka sadar kembali bahwa mereka tuh sebenarnya penting, mereka itu ya setiap manusia itu berharga untuk bisa dihargai gitu kan. Sebelum kita menghargai orang lain, ya hargai diri kita dulu gitu. Nah, berkaitan dengan anak muda, kalau Bang Yuda sendiri melihat anak zaman yang sekarang tuh apa sih yang perlu kita lakukan untuk terhadap anak yang zaman yang sekarang yang selalu dikit-dikit Bang gampang luka batin. Luka Simpelnya batinnya gitu. tuh lebih rentan banget tuh nah. Rentan terhadap luka batin, gigit nyamuk luka batin gitu. Oh. Jadi gini, sebenarnya bahasan ini mungkin nanti bisa kita kembangkan di tema yang lain. Cuma saya akan berikan sedikit gambaran. Sekarang karena anak-anak muda ini kan udah informasi mudah, sehingga mereka sampai kepekaan mereka terhadap mental mereka sendiri itu nggak terlalu peduli terhadap psikis mereka, terhadap ya kalau bahasa gampang itu alam bawah sadar mereka. Sehingga dalam kita bergaul ke depan, dalam bergaul bertemu teman ini masih banyak tadi yang dibahas ini masalah tidak percaya diri. Tidak percaya diri itu sebenarnya ada satu program atau mungkin luka terdahulu dalam pengalamannya mungkin masa lalu, sehingga mengakibatkan saat ini kalau misalnya ketemu orang lain dia nggak percaya diri. Mungkin dulunya dia pada saat masih kecil maju ke kelas disorakin, mungkin dia pernah jadi korban bullying, bisa jadi seperti itu. Itu berdampak langsung. Berdampak karena ya seperti tadi kita bilang, alam bawah sadar itu sifatnya hanya merekam dan memutuskan sesuatu itu sebagai habit, kebiasaan. Dan lebih parahnya, lebih hebatnya lagi alam bawah sadar. Pada saat dia berdiskusi dengan alam sadar, alam bawah sadar pasti menang. Oke. Berarti tadi kalau bisa kita tarik benang merahnya untuk pembagian representasi manusia yang pada umumnya ya. Pada umumnya tadi sudah ada audio, apa sih? Visual, audio, apa tadi? visual, auditori, visual, kinestetik. Itu yang garis besar yang paling sering kita temuin. Cara pengenalannya tadi kita udah tahu. Udah kita bahas. Terus kemudian cara berkomunikasinya juga tadi bisa jadi lebih gampang. Pengenalannya pun tadi kita ada sedikit singgung mengenai alam bawah sadar ya, makanya tadi Madi nanya mengenai hal itu, mungkin nanti kita bakal bahas jauh lebih banyak lagi untuk kedepannya. Ya kira-kira begitu mungkin yang bisa ditarik garis besar buat teman-teman semua. Jadi mungkin untuk bisa mulai berkomunikasi dengan orang lain nggak cuman harus santun, ternyata ada trik-trik baru. Tadi kita udah kenal 3, ada auditori, ada visual, terus kemudian ada kinestetis. Yang sistem pengenalannya ternyata berbeda dan sistem komunikasi juga ternyata berbeda. Ya. Treatmentnya beda-beda. Jadi teman-teman mungkin bisa mulai pelan-pelan, nggak cuma dari diri sendiri dulu. Mulai dari diri sendiri dulu, baru mungkin bisa mempraktekannya ke orang lain. Terus kemudian bisa mulai menjalin komunikasi yang lebih excellent dan absolute. Oke. Mungkin kedepannya kita bakal bahas yang tadi udah kita singgung sedikit mengenai alam bawah sadar itu. Jadi nanti bakal kita jauh lebih dalam lagi, dan semoga informasi yang kita sampaikan yang kita bahas bertiga ini bisa jadi manfaat buat teman-teman semua. Jadi sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Satu tambahan. Ya, boleh. Tambahan satu, bahwa konten yang kita bahas ini bukan konten tentang psikologi, karena kalau bicara psikologi kita bicara tentang keilmuannya. Tapi kita lebih banyak bicara tentang sharing pengalaman tentang bagaimana komunikasi dan iya, sebenarnya untuk bahas ilmuwan agak terlalu berat sih berat kita buat karena disiplinnya kan harus psikiater atau psikolog nih. Dan source kita harus lebih dalam lagi. Oke. Jadi mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan, dan jangan lupa tetap ikutin podcast kita di Cerita Sumbang. Kita belum janji cerita sumbangnya kayak mana? Masa kayak gitu? Gitu ya? Cerita sumbang. Ya pokoknya itu dia tadi podcast kita yang pertama, ini podcast perdana. Jadi mungkin kedepannya kita bakal bahas lebih dalam lagi, mungkin lebih jauh lagi, dan menghadirkan narasumber yang lebih banyak lagi, dan nggak cuma mungkin saya atau Madi atau Yuda juga mungkin nanti bakal lebih banyak lagi, kira-kira seperti itu. Dan sampai di sini dulu, ini dia podcast kita Cerita Sumbang.